Perkenalkan, nama saya Dina Amelia dari Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor NPM 240671250001. Baik, di sini saya akan membahas tentang etika berkomunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik adalah kunci utama untuk terciptanya hubungan yang harmonis dan saling memahami dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertama, mari kita bahas materi tentang etika komunikasi dengan orang tua. Sebuah hubungan keluarga yang sehat sangat bergantung pada komunikasi yang efektif dan penuh hormat antara anak dan orang tua. Anak harus selalu menunjukkan rasa hormat melalui bahasa yang sopan, intonasi yang lembut, dan kesabaran dalam mendengarkan. Ketika orang tua berbicara, anak perlu memberikan perhatian penuh dan menghindari menyela agar orang tua merasa dihargai dan didengar. Penelitian ini menunjukkan pola komunikasi terbuka yang bersifat demokratis, di mana anak dapat mengungkapkan pendapat dengan santun, sangat mendukung perkembangan emosi dan sosial anak. Namun, ada tantangan seperti keterbatasan waktu orang tua, perbedaan pendapat, dan media komunikasi yang kurang efektif. Oleh karena itu, penggunaan saluran komunikasi yang fleksibel dan umpan baik personal sangat disarankan agar interaksi orang tua anak dapat optimal. Komunikasi yang baik juga membuka jalan bagi orang tua untuk terlibat aktif dalam pendidikan dan perkembangan anaknya, sehingga menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Contohnya adalah saat orang tua sedang berbicara bercerita tentang pengalaman mereka, anak dapat menunjukkan perhatian dengan memandang mata orang tua mengangguk atau memberikan komentar pendek seperti, "Wah, menarik sekali cerita ini." Ketika ingin menyampaikan pendapat yang berbeda, anak bisa menggunakan kalimat yang halus. Ketika ingin menyampaikan pendapat yang berbeda, kita bisa menggunakan kalimat yang halus. "Maaf, Ma, saya ingin mencoba cara lain. Apakah Mama atau Bapak setuju?" Kita izin dengan sopan sebelumnya melakukan sesuatu. Contohnya, "Bolehkah saya keluar dengan teman setelah pulang sekolah?" Alih-alih memutuskan secara sepihak. Selanjutnya, etika berkomunikasi dengan guru. Guru adalah figur yang berperan dalam mendidik dan membimbing siswa. Oleh karena itu, komunikasi dengan guru harus didasarkan pada rasa hormat dan profesional. Guru diharapkan menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan mendidik agar suasana pembelajaran menjadi kondusif dan menyenangkan. Sebagai siswa, kita juga harus bersikap sopan dan menggunakan bahasa formal saat berbicara dengan guru, terutama dalam konteks formal di sekolah. Kemajuan teknologi juga memberikan kemudahan dalam komunikasi antar guru dan siswa maupun orang tua melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan email. Namun, penggunaan media ini harus tetap menjaga etika agar pesan yang disampaikan tetap profesional dan tidak menyinggung pihak orang lain. Kolaborasi komunikasi guru dan orang tua sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Komunikasi yang efektif mampu menghubungkan pendidik di sekolah dengan pendidikan di rumah, serta memantau perkembangan akademik dan perilaku siswa secara menyeluruh. Etika berkomunikasi dengan guru saat bertanya atau memberi jawaban di kelas. Siswa sebaiknya mengangkat tangan dan menggunakan bahasa yang sopan. Misalnya, "Pak, Bu, apakah saya boleh bertanya mengenai materi tadi?"
Yang kedua, mematuhi aturan sekolah dalam berkomunikasi via media sosial. Contohnya, menghindari mengirim pesan di luar jam sekolah, kecuali ada keperluan mendesak. Yang ketiga, memberi apresiasi kepada guru saat menyelesaikan tugas atau mendapatkan bimbingan dengan ucapan seperti terima kasih Pak, Bu, atas penjelasannya. Saya jadi lebih paham. Kemudian etika dengan teman. Dalam pergaulan sosial komunikasi dalam pergaulan sosial, komunikasi yang etis sangat dibutuhkan agar tercipta hubungan yang harmonis dan memperkuat tali persaudaraan. Kita harus saling menghormati perbedaan pendapat dan sikap antar teman. Hindari penggunaan bahasa kasar, ejekan, atau diskriminasi yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Mendengarkan secara aktif adalah salah satu kunci komunikasi efektif. Artinya, kita benar-benar fokus pada pembicaraan lawan bicara dan berusaha memahami sudut pandangnya sebelum memberikan tanggapan. Saling bertanya dan mengklarifikasi juga dianjurkan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian, komunikasi yang baik mendukung terbentuknya lingkungan sosial yang positif dan nyaman bagi semua pihak. Kemudian mendengarkan teman saat mereka bercerita masalah tanpa menyela, menunjukkan bahwa kita peduli. Kemudian mengajak diskusi terbuka ketika ada perbedaan pendapat dan mencoba mencari solusi bersama. Misalnya, menurutmu bagaimana kalau kita mencoba ide yang berbeda supaya lebih efektif? Untuk kesimpulannya adalah etika berkomunikasi adalah pijakan penting untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan antar manusia, baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Dengan komunikasi yang penuh hormat, empati, dan tanggung jawab, kita dapat membangun rasa saling percaya dan menghindari konflik yang tidak perlu. Mari kita terapkan etika berkomunikasi ini secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari agar hubungan kita dengan orang tua, guru, dan sesama menjadi semakin kuat dan bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.